Seorang wanita berusia lebih tua yang dikenal sebagai sosok religius tiba-tiba jatuh hati dengan seorang pemuda. Hubungan ini begitu menguasai mereka berdua, membuat mereka lupa akan konsekuensi yang mungkin terjadi. Namun, pertanyaannya adalah, sampai kapan hubungan rahasia ini bisa berlangsung tanpa diketahui orang lain? Terima kasih sudah mengklik video ini, semoga sahabat semua dalam keadaan baik-baik saja dan terhibur. Langsung saja OTW ke dalam alur ceritanya. Awal kisah film ini berlatar di sebuah sekolah di Rumania, di mana seorang guru bernama Terina mengajarkan tentang cinta dan hukum Tuhan. Ia selalu menekankan bahwa ajaran agama melarang seseorang menyakiti orang yang mereka cintai. Namun, ia juga mengajarkan bahwa hukum-hukum ini bukan sekadar aturan yang harus dipatuhi secara buta, melainkan pilihan yang harus diambil dengan kesadaran penuh. Suatu hari, setelah jam sekolah, Terina memberitahu suaminya, Pendeta Dreo, bahwa ia ingin mengunjungi teman masa kecilnya. Namun, Dreo yang tidak menyukai temannya itu melarangnya pergi. Demi menjaga keharmonisan rumah tangga, Terina pun menurutinya. Dreo adalah sosok yang sangat taat pada ajaran agama dan begitu fokus pada pekerjaannya di gereja hingga seringkali mengabaikan kebahagiaan istrinya sendiri. Hal ini membuat Terina merasa hidupnya hanya terbatas di antara sekolah dan gereja tanpa ruang untuk dirinya sendiri. Suatu hari, saat berdiskusi dengan murid-muridnya, Terina menyadari bahwa salah satu siswanya, Lulu, memiliki sudut pandang yang berbeda dari yang lain. Baginya, Alkitab hanyalah sekumpulan kisah, bukan sebuah pedoman mutlak. Lulu percaya bahwa hukum Tuhan diciptakan untuk mengontrol manusia dan bahwa orang-orang yang hidup dalam keyakinan agama sebenarnya tidak sepenuhnya bebas. Pemikiran Lulu membuat Terina tertegun dan mulai tertarik untuk lebih mengenal pemuda ini. Dari penyelidikannya, ia mengetahui bahwa Lulu berasal dari Jerman dan tidak pernah benar-benar mendalami kitab suci. Ia juga mengetahui bahwa nenek yang tinggal bersamanya hanyalah seorang pengemis yang berpura-pura sakit demi mendapatkan belas kasihan. Dengan kata lain, Lulu sebenarnya hidup sendiri, tanpa pengawasan orang dewasa. Keesokan harinya, atas ajakan temannya, Felix Terina menghadiri ujian di mana Lulu juga menjadi salah satu peserta. Saat ujian berlangsung, Lulu beberapa kali mencuri pandang ke arah Terina. Momen ini membuat Terina merasa tidak nyaman. Tetapi di saat yang sama, ada sesuatu dalam dirinya yang mulai berubah. Ia mencoba mengabaikan perasaan aneh yang muncul dan kembali menjalani aktivitasnya seperti biasa. Namun, apakah Terina benar-benar mampu mengendalikan perasaan yang mulai tumbuh dalam dirinya? Meskipun begitu, kini Torina merasa terkekang di gereja. Ia sering mencari ketenangan dan kebahagiaan bersama temannya, sementara beberapa orang mencemooh pekerjaan suaminya, membuatnya merasa tak nyaman dimanapun berada. Suatu malam, saat dalam perjalanan pulang, ia melihat Lulu merokok. Sebuah pemikiran aneh tiba-tiba melintas di benaknya. Torina lalu menghampiri Lulu, memulai percakapan, dan mengajaknya pergi dari tempat itu. Ia membawanya ke lokasi tersembunyi, di mana ia biasa merokok. Di sana, Torina mulai menanyakan kehidupan Lulu. Lulu pun bercerita bahwa ia tak pernah bertemu ayahnya. Ibunya tinggal di Jerman, tetapi karena hubungan mereka kurang baik, ia kini hidup bersama neneknya. Saat mereka berbincang, tanpa diduga, Lulu tiba-tiba mendekat dan mencium Torina. Torina segera menegurnya dengan tegas, memperingatkan agar hal itu tidak terjadi lagi. Torina sadar bahwa yang baru saja terjadi sangat tidak baik. Namun, ia tak bisa menghilangkan bayangan ciuman itu dari pikirannya. Hari demi hari, kenangan tersebut terus menghantuinya. Hingga suatu hari, Lulu datang ke rumahnya bersama putranya. Kehadirannya semakin membebani pikirannya. Bahkan, Lulu mulai datang ke rumahnya setiap hari. Suatu ketika, saat Torina sedang bekerja, Lulu mendekatinya dari belakang dan mencoba menciumnya lagi. Torina terkejut dan tak tahu harus berbuat apa. Lulu pun merasa kecewa. Kemudian, suaminya, Dreo, mengajak Torina ke gereja dan memintanya mengantarkan Lulu pulang lebih dulu. Saat itu, Torina kembali memperingatkan Lulu agar tidak datang lagi ke rumahnya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia sendiri juga menginginkan kebersamaan dengan Lulu. Akhirnya, di malam itu, karena sudah muak dengan kehidupannya yang monoton dan hubungannya dengan suaminya, Torina memutuskan untuk menjalin hubungan dengan Lulu. Ia mulai merasa bahwa hanya dirinya sendiri yang bisa menentukan jalan hidupnya. Keesokan paginya, saat mengunjungi sahabatnya, Zoe, Torina dikejutkan oleh pernyataan Zoe bahwa jika ada yang menanyakan keberadaannya semalam, Zoe harus mengatakan bahwa ia bersama Torina. Ternyata Zoe telah melihatnya bersama Lulu. Hal itu membuat Torina semakin gelisah.
Masalah semakin rumit ketika putranya, Florence, mengetahui bahwa ibunya tidak benar-benar bersama Zoe pada malam itu. Zoe pun menolak berbohong untuk menutupi rahasia Torina. Torina mulai merasa cemas, takut hubungannya dengan Lulu akan terbongkar. Ia pun mengatakan kepada Lulu bahwa mereka tidak bisa terus bertemu karena Zoe dan Florence sudah mengetahui segalanya. Namun, Lulu menanggapinya dengan enteng, mengatakan bahwa ia akan mengurus Florence. Hari itu, Lulu membawa Florence pergi tanpa sepengetahuan Torina. Ia mencari putranya sepanjang hari, tetapi Florence tak kunjung pulang. Setelah berjam-jam berlalu tanpa kabar, Torina akhirnya pergi ke rumah Lulu dengan penuh kekhawatiran, takut sesuatu terjadi pada Florence. Namun, yang ia temukan adalah Lulu yang mabuk, mengatakan bahwa Florence hanya pergi membeli barang kebutuhan. Saat Florence akhirnya kembali, Torina terkejut mendapati putranya tampak seperti orang mabuk. Lulu ternyata telah memberinya minuman itu. Dengan marah, Torina memperingatkan Lulu agar menjauh dari Florence selamanya. Namun, Lulu justru menyatakan bahwa semua yang ia lakukan adalah karena cinta. Torina pun menegaskan dengan tegas bahwa tidak ada cinta di antara mereka. Suatu hari, Terina memutuskan untuk menjauhkan putranya dari pengaruh Lulu dan berusaha memastikan mereka dapat kembali ke rumah dengan selamat. Meskipun tanpa sepengetahuannya, masalah yang lebih besar sudah menantinya. Lulu telah sepenuhnya menyusup ke dalam kehidupannya, mulai mengirim pesan-pesan tidak baik saat ia sedang di kelas. Gangguan ini membuat Terina kesulitan berkonsentrasi dalam belajar. Tak berhenti di situ, Lulu bahkan mulai menakuti dengan sebuah gambar, membuat Terina ketakutan. Dalam keputusasaan, ia menghancurkan ponsel Lulu di tengah pelajaran. Terina ingin mencari bantuan dari Felix, namun ia tidak dapat menceritakan semuanya. Ia hanya mengatakan bahwa Lulu telah mencoba menyakitinya, meskipun masalah ini belum berakhir. Pada hari yang sama, Dross menasihati putranya agar menjauhi Lulu dan mempertanyakan alasan keterlambatannya pulang malam sebelumnya. Saat mereka berbincang, Terina terus menerima pesan dari Lulu. Untuk menghindari kecurigaan, ia berbohong kepada Dross dengan mengatakan bahwa Zoe sedang sakit dan ia harus menolongnya. Dengan dalih tersebut, Terina pergi ke rumah Lulu. Lulu bersikap seolah tidak melakukan kesalahan, namun Terina terus bersikeras bahwa ia harus berhenti mempermainkannya. Perasaan Lulu terhadap Terina begitu besar hingga ia berusaha memaksanya melakukan hal-hal di luar kehendaknya. Beruntung, Terina berhasil melarikan diri demi keselamatannya. Namun, kejadian mengerikan tidak berhenti di situ. Suatu malam, Lulu menyelinap ke rumah mereka, membuat seluruh keluarga tidak dapat tidur dengan tenang. Keesokan harinya di sekolah, Terina menyadari sesuatu yang aneh. Semua orang menatap dan mengejeknya. Felix segera membawanya ke kantor kepala sekolah untuk mencari tahu apa yang terjadi. Setelah penyelidikan dilakukan, kebenaran terungkap. Lulu akhirnya diskors dari sekolah karena mencoba mencelakai Terina di dalam kelas. Namun, masalah belum sepenuhnya selesai. Setelah menerima sanksi, Lulu membalas dengan menyebarkan barang Terina di media sosial, yang menyebabkan seluruh sekolah memperhatikannya. Terina berusaha menjelaskan bahwa Lulu mengambil barang tersebut dari rumahnya beberapa malam lalu, tetapi banyak orang tidak mempercayainya. Ia juga membongkar kebohongan Lulu tentang neneknya, namun tetap saja tidak ada yang memperhatikan. Kepala sekolah yang khawatir akan reputasi sekolahnya akhirnya mengeluarkan pernyataan bahwa tidak ada hubungan antara Terina dan Lulu. Dengan bantuan Felix, Terina perlahan mulai keluar dari masalahnya. Namun, meskipun ia berhasil menghadapi perundungan di sekolah, bayang-bayang Lulu masih menghantuinya. Suatu hari, polisi datang membawa kabar bahwa Lulu mencoba tindakan nekat dan ingin bertemu dengan Terina. Dross memanggilnya pulang, tetapi ketika Terina akhirnya menemui Lulu, ia hanya mau berbicara di hadapan Dross. Di momen itulah, Terina tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran. Lulu mengungkapkan segala hal tentang hubungannya dengan istri Dross, menghancurkan hati Dross seketika. Kenyataan pahit itu begitu berat baginya hingga ia tiba-tiba mengalami serangan sakit. Kondisinya semakin memburuk, dan Terina dengan cepat memberikan pertolongan pertama untuk menyelamatkannya. Namun, kenyataan pahit pun terungkap. Beberapa malam sebelumnya, Lulu telah diam-diam masuk ke rumah mereka dan memberikan obat. Beberapa hari setelah menghancurkan hidup Terina, Lulu melakukan tindakan nekat, meninggalkan jejak luka yang mendalam dalam kehidupan Terina dan keluarganya.